Jadi hari ini, malam ini kita coba lanjutkan kuliah kita untuk supaya lebih paham ya mengenai apa itu deontologi, kemudian apa itu utilitarianisme, kemudian virtue ethics atau etika kebajikan, dan juga perspektif mengenai kekuasaan ya, etika kekuasaan oleh Foucault ya. Jadi saya mengasih contoh yang relevan ya untuk Bapak Ibu, dan ini dilema ya. Setiap hari kan kita kadang-kadang berhadapan dengan dilema itu ya. Dan ini contoh yang menurut saya sesuai ya untuk Bapak Ibu, yaitu dilema mengenai etika guru dalam tekanan kekuasaan. Jadi ini kaitannya itu dengan 4 macam jenis etika itu. Yang pertama deontologi, yang kedua utilitarianisme, yang ketiga virtue ethics atau etika kebajikan, dan yang keempat itu etika kekuasaan. Ini dalam perspektif Foucault ya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan malam ini, capaiannya ya, capaian pembelajaran ya, kalau kita tuliskan di dalam RPS itu apa capaian pembelajarannya adalah, yang pertama adalah kita ingin memahami ya dilema etika, terutama dalam bidang pendidikan itu seperti apa. Yang kedua, kita mencoba juga menganalisis kasus dalam profesi Bapak Ibu dengan menggunakan berbagai pendekatan etika. Jadi ada 4 pendekatan etika yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga adalah mengenali atau mengidentifikasi pengaruh kekuasaan terhadap keputusan moral. Jadi ini penting juga apa yang akan kita lakukan dalam konteks etika. Kemudian yang keempat itu mengembangkan sikap reflektif ya terhadap integritas akademik. Dan yang terakhir itu kita harus bisa merumuskan solusi etis ya, solusi etis dan sistemik ya. Karena permasalahan kita di sehari-hari itu kita kadang-kadang berhadapan dengan sistem ya. Jadi sistemik jadi. Oke. Jadi dalam praktek pendidikan ya, Bapak Ibu ya yang profesinya sebagai guru, ada berapa orang yang belum bekerja tapi mungkin akan jadi guru juga. Ini guru itu tidak selalu berada dalam posisi yang bebas dan otonom. Nah, ini harus kita sadari ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di berita-berita yang kita baca itu, guru-guru itu ada tekanan politik ya, udah pasti. Kemudian birokrasi juga, kita sudah bahas juga berapa hari yang lalu, minggu yang lalu, dan sosial. Dan ini tekanan politik, birokrasi, dan sosial ini sering mempengaruhi keputusan profesional kita. Dan saya ingin memberikan contoh studi kasus ya mengenai seorang guru dipaksa meluluskan anak pejabat yang berwenang menentukan karirnya. Ini kan pernah ada kasus seperti ini. Yang kasus mirip-mirip lah dengan ini. Jadi bagaimana seorang guru itu, nah ini skenarionya ya, dia dipaksa meluluskan ya, dipaksa ini karena anak pejabat ini yang menentukan karirnya itu ya harus dia luluskan gitu. Dan ini akan menyebabkan apa? Situasi yang menciptakan konflik kan antara kewajiban moral sebagai guru dan juga kepentingan pribadi ya, kepentingan pribadi dan juga tekanan struktural ya, karena kita ditekan oleh pejabat yang berwenang itu. Jadi ada kewajiban moral yang harus kita penuhi, ya nggak bisa juga karena kita ditekan. Ada kepentingan pribadi di situ kan, ada tekanan struktural seperti itu. Dan saya pikir ini adalah kasus yang bisa menjadi contoh konkret ya dalam dilema etika keilmuan. Ya. Bagaimana itu kasusnya? Nah, ini.
Misalnya ya, Bapak Ibu kan ada yang guru SMP ya, ada yang guru SMA. Jadi ilustrasi kasusnya seperti ini. Seorang guru SMP atau SMA itu menilai seorang siswa, tetapi siswa itu tidak memenuhi standar kelulusan. Namun, orang tua siswa tersebut adalah pejabat yang berpengaruh terhadap promosi dan mutasi guru. Nah, gimana itu? Jadi guru itu kan menghadapi dua pilihan kan. Kita mau luluskan gitu. Kalau diluluskan aman kan? Aman secara karir, tetapi seperti yang kita bahas kemarin itu pasti akan melanggar etika kan. Kita luluskan atau kita tolak. Supaya apa? Menjaga integritas, tetapi kita berisiko untuk mendapat sanksi atau dihukum ya dalam tanda petik itu. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita lihat dari kerangka etika ya, ada deontologi, kemudian yang kedua itu utilitarianisme, yang ketiga itu etika kebajikan, dan empat itu kekuasaan. Jadi kalau kita lihat secara etika ya, kita analisis ya masing-masing etika itu, kita tahu itu ada empat: deontologi, utilitarianisme, virtue ethics atau etika kebajikan, dan teori kekuasaan. Ya, deontologi itu saya kemarin bilang itu Immanuel Kant ya. Kalau utilitarianisme itu apa? Siapa itu? Jeremy Bentham ya, salah satu contohnya. Kemudian itu ada lagi virtue ethics, yaitu Aristoteles itu. Kemudian teori kekuasaan kita kita sudah tahu itu adalah Michael Foucault. Ya. Oke, kita lihat satu-satu. Jadi ini ada empat ya. Ada empat kerangka teoritis yang akan kita bahas ini. Oke, kita lihat satu-satu. Bagaimana kalau kita lihat dari kerangka deontologi? Deontologi itu kan kalau Immanuel Kant mengatakan itu etika kewajiban. Jangan berbohong, nah, itu wajib harus kita ikuti. Jangan membunuh, wajib kita ikuti. Itu masalah kewajiban. Makanya deontologi itu dalam tanda kurung itu adalah etika kewajiban. Jadi dia fokus kepada aturan moral. Ya. Jadi prinsipnya itu adalah tindakan itu dinilai dari kepatuhan. Ya, makanya imperatif kategori saya bilang minggu yang lalu itu. Tindakan dinilai dari kepatuhan pada aturan moral. Kemudian apa? Di ontologi itu, kejujuran itu bersifat mutlak. Dan kemudian, ya tekanan itu tidak membenarkan manipulasi. Jadi, guru itu harus wajib menilai secara objektif. Jadi kalau kita lihat dari aspek deontologi, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Kita nih ada tekanan ini. Tapi kalau sudut pandang kita itu adalah deontologi, kesimpulannya adalah guru itu harus menolak. Jadi jangan diluluskan kalau memang dia nggak layak untuk lulus. Nah, ini sudut pandang deontologi. Seperti yang saya ilustrasikan dengan lampu merah itu ya. Nah, jadi kalau ada peraturan, ya polisi akan bilang, iya ini wajib kamu taati peraturan. Ya, guru juga seperti itu, harus menolak. Oke, paham ya deontologi. Kemudian kalau kita lihat dari kerangka etika utilitarianisme. Dan ini ada konsekuensinya kan, ada dampaknya. Jadi ini kita sebut juga sebagai etika konsekuensi. Prinsipnya apa? Prinsip dari utilitarianisme ini. Prinsipnya adalah apa tindakan terbaik kita? Jadi kalau prinsip etika utilitarisme itu adalah tindakan terbaik kita itu memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Nah itu. Jadi kalau bermanfaat bagi banyak orang, ya udah itu tindakan terbaik kita. Karena
kalau kita analisis, kalau kita luluskan anak pejabat itu untungnya jangka pendek. Ya, untungnya jangka pendek dan dia akan merusak sistem jangka panjang dan akan menurunkan kualitas pendidikan. Nah, itu udah pasti itu. Kalau kita analisis dari sudut pandang utilitarianisme itu. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini? Ya, guru harus, kalau sudut pandangnya adalah etika konsekuensi atau utilitarianisme ini, kita harus menolak. Karena apa? Karena dia lebih bermanfaat sosial. Iya kan? Nah, lebih bermanfaat sosial dia. Oke, ada dua yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah deontologi, yang kedua adalah utilitarianisme. Jadi dua-duanya kesimpulannya kita sebagai guru, kita harus menolak. Oke, kalau kita lihat virtue ethics dan Foucault sekaligus ya. Kalau virtue ethics itu prinsipnya apa? Saya sudah mengasih contoh minggu yang lalu bahwa fokus dari virtue ethics atau etika kewajiban prinsipnya adalah fokus pada karakter moral. Oleh karena itu, moral itu harus betul-betul diajarkan ya. Bagaimana bermoral itu diajarkan dari kecil. Ya, jadi prinsipnya adalah fokus pada karakter moral. Kemudian prinsip yang kedua adalah profesionalisme itu adalah sebagai kebajikan. Nah, ini yang disebut sebagai virtue ethics. Jadi kalau kita analisis ya, apakah kita menolak apa tidak itu ya, kalau menurut saya, kalau kita menolak itu kan itu salah satu keberanian moral, ya kan? Menolak itu keberanian moral karena kita fokus pada karakter moral. Dan kalau kita tunduk, kita luluskan juga anak pejabat itu, nah ini kan kita melihatnya sebagai terjadinya degradasi karakter. Dan kalau kita dari sudut pandang virtue ethics atau etika kebajikan itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita sebagai guru, integritas itu lebih penting loh dari jabatan, kan gitu. Oke, berarti sudah ada 3 ya. Tapi ada satu lagi sudut pandang yang agak berbeda ya. Sudut pandang yang agak berbeda itu oleh Foucault yang disebut sebagai perspektif kekuasaan, dan ini yang jarang dibahas ya di dalam etika keilmuan itu. Karena apa? Prinsipnya perspektif kekuasaan itu bekerja melalui struktur dia. Ada hierarki kan, ada bos kan kita. Dan kadang-kadang karena kekuasaan itu kontrolnya itu halus. Iya kan? Jadi perspektif kekuasaan itu merupakan ancaman yang kadang-kadang tidak langsung dia. Ada ketakutan kan guru-guru itu karena kekuasaan. Ada perasaan ketakutan, oh ini anak pejabat loh. Nanti kalau saya nggak luluskan, saya akan mungkin dimutasi. Apalagi kalau dia betul-betul ancam kan. Jadi kalau kita lihat seperti itu, perasaan kita itu ada perasaan ketakutan secara internal dan juga ada kepatuhan. Dan kepatuhan itu otomatis. Karena ada ketakutan tadi itu, kita patuh. Kalau kita lihat dari perspektif itu, kita bisa melihatnya dari aspek ya, guru sebagai korban dari sistem. Nah, jadi itu. Jadi berbeda dia. Jadi berbeda dia dari 4 tadi itu. Menolak. Kalau deontologi kita akan kita fokus utamanya deontologi itu apa? Kewajiban kan, karena itu imperatif kategoris katakan itu. Pertanyaan kuncinya adalah, kalau deontologis adalah, apakah sesuai aturan? Nah itu pertanyaan kunci. Kalau deontologi ya, apakah sesuai aturan? Ya tidak. Artinya kita harus tolak kalau deontologi. Kalau kita pakai kacamata utilitarianisme, fokus utamanya apa? Kalau deontologi apa tadi?
kewajiban, kalau utilitarisme fokus utamanya adalah manfaat. Apakah bermanfaat secara sosial kalau kita luluskan dia? Ya enggak. Secara sosial enggak. Ya, artinya kita harus tolak juga kalau pakai kacamata utilitarisme. Yang ketiga itu kalau kita pakai sudut pandang virtue ethics atau etika kebajikan. Nah, beda dia dengan deontologi. Deontologi itu fokus utamanya kewajiban. Kalau utilitarisme itu manfaatnya apa gitu. Manfaatnya kontrol sosial ya enggak kan. Kalau virtue ethics fokus utamanya apa? Karakter. Jadi fokus utama virtue ethics kebajikan itu adalah karakter. Seperti yang saya ceritakan bagaimana karakter itu dibangun dari kecil itu. Jadi pertanyaan kuncinya adalah apakah tindakan kita itu mencerminkan kebajikan? Jawabannya ya juga tidak. Artinya kita tolak. Dari sudut pandang deontologi, tolak. Utilitarisme kita tolak. Virtue ethics juga kita tolak. Tapi kalau kita sudut pandangnya dari perspektif Foucault atau relasi kekuasaan atau kekuasaan, fokus utamanya itu struktur. Yang hierarki tadi itu, strukturnya. Jadi pertanyaan kuncinya adalah siapa mengontrol siapa? Ibu bapak pasti dikontrol oleh kepala sekolah dan kepala sekolah dikontrol oleh orang di atas lagi ya, pejabat ya. Ya, mungkin wali kota lah, ya gubernur lah. Jadi kalau seperti itu apa caranya kita melihatnya dari relasi kekuasaan? Jadi dalam penilaian kita itu ya sistemnya yang bermasalah. Sistemnya yang bermasalah. Oke, paham ya? Dari aspek ini ya, berarti ada 4 perspektif yang kita harus pegang ya Bapak Ibu, jika kita dihadapkan kepada masalah etika. Ya. Jadi deontologi, utilitarisme, virtue ethics, etika kebajikan, dan Foucault. Dan fokus utamanya itu berbeda-beda. Deontologi itu apa? Saya ulang lagi, kewajiban. Utilitarisme itu manfaat. Virtue ethics itu karakter, dari dalam dia biasanya. Dan Foucault ya atau kekuasaan itu struktur. Jadi pertanyaan itu bermacam-macam juga pertanyaannya. Oke, ya mungkin jelas ya apa yang saya terangkan ini. Oke, sekarang kita diskusi, diskusi ya. Jelas nggak Ibu Bapak apa yang saya terangkan tadi? Jelas, Prof. Jelas ya. Jadi ada 4 Jelas, ya. Prof. Ada 4 ya. Nah, kita akan diskusi satu-satu ini. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba bukan diskusi ya. Mungkin saya akan jelaskan ya. Mungkin harus ditanggapi ya apa namanya pertanyaan-pertanyaannya ada 4 itu. Ya untuk bahan kita berpikir ini. Oke, yang pertama. Ini kan Bapak, Ibu kan guru ini. Saya mengajar etika keilmuan dan saya pun dosen juga. Ya mirip juga lah dengan Bapak guru karena posisi kita itu sebagai pendidik. Nah, pertanyaan yang pertama itu. Apakah realistis menuntut guru selalu ideal? Itu pertanyaannya. Ya susah ya menjawabnya kan. Paham ya? Susah kan menjadi ideal karena kita hidup di dunia yang tidak ideal, betul ya? Ya. Artinya kita susah jadi ideal. Kalau seperti itu kan kita dilema jadinya. Oke, saya kasih analogi satu. Yang pertama. Yang pertama ya, supaya jelas ini guru itu. Analogi yang pertama. Wasit sepak bola. Nah, jadi kita bayangkan kita itu menjadi wasit sepak bola yang kita itu tidak dilindungi seperti itu. Bayangkan kita itu memimpin sebuah pertandingan final misalnya. Secara ideal kita menjadi wasit sepak bola itu, wasit itu kan harus jujur, harus netral, dan tidak memihak. Jadi standar moralnya apa? Harus ideal kan wasit itu. Tapi kan nggak bisa ideal dia. Karena dalam realita yang kita lihat,
Kita kan kalau bertanding itu, kalau Arema itu supporternya ngancam itu. Betul nggak? Jadi supporternya mengancam dalam realitasnya. Klub besar itu akan nekan juga. Kadang-kadang manajemen tidak melindungi. Wasit itu bisa dipecat juga kan. Artinya kalau kita bisa bilang bahwa wasit itu harus tetap jujur, titik gitu. Harus tetap jujur. Kalau takut berarti lemah. Tapi kan nggak seperti itu. Karena wasit itu juga manusia. Ini kan terdengar bahwa ini pesan moral. Tetapi sebenarnya pesan moral itu tidak adil secara sosial. Karena apa? Realitasnya adalah supporter itu mengancam, kemudian klub besar bisa menekan, manajemen tidak melindungi, atau wasit itu bisa dipecat. Kenapa? Kalau kita tegas gitu, kita itu merasa kita bermoral, ya, ini kan menuntut keberanian kita. Tapi masalahnya kita tidak ada perlindungan. Nah, paham ya? Tidak ada perlindungan, kita diancam-ancam kan. Itu namanya moralistik. Bukan etis kalau yang situasi seperti ini. Nah, ini analogi yang pertama. Nanti saya akan pergi ke analogi yang sesuai dengan guru itu. Kita membahas apakah realistis menuntut guru itu ideal. Kata hidup kan tidak ideal ini. Oke. Analogi yang kedua. Misalnya, ya, ada dokter di IGD dan dia tidak dibekali dengan alat yang cukup. Kan di rumah sakit di kita itu kan alat-alatnya tidak semua rumah sakit itu cukup, kan ada kelas-kelasnya juga. Dan idealnya seorang dokter itu dia harus menolong semua pasien itu secara maksimal kan. Dan dia harus proporsional. Dan dia tidak pilih kasih. Tapi realitasnya kan dia nggak ada alat. Alatnya kurang. Obatnya juga habis misalnya. Pasiennya terlalu banyak. Ada tekanan atasan. Iya kan? Jadi susah kita mau jadi idealis kan dengan situasi seperti itu. Lalu kalau seandainya pasiennya meninggal, lalu kita bilang, dokternya harus lebih profesional. Ya susah kan. Padahal kita tuntut dokternya harus lebih profesional, padahal sistemnya rusak. Jadi siapa yang salah kalau kita lihat seperti ini? Bukan cuma dokter ini, tetapi bagaimana? Ini salah siapa? Tapi ini kan kasus ini bukan cuma dokter. Karena sistem yang bermasalah. Nah, ini analogi yang kedua. Artinya apa? Susah kita mau jadi ideal. Betul ya? Nah, yang ketiga, kita punya pelari. Saya ingat itu pernah ada lihat pelari itu, dia tuh nggak ada sepatu. Pelari itu disuruh lari itu tanpa sepatu. Gimana itu? Nggak dimodali dengan sepatu yang canggih. Kalau sepatunya jelek itu misalnya. Bayangkan atlet itu disuruh juara olimpiade, tetapi tidak dibekali dengan sepatu yang layak misalnya. Atau tidak dikasih sepatu misalnya. Tidak dikasih pelatih misalnya. Tidak dikasih makan misalnya. Lapangannya rusak. Lalu kita bilang kalau dia kalah, kamu kurang mental juara. Nah, ini tidak etis. Ini namanya menyalahkan. Menyalahkan karena yang pelari ini adalah korban dari sistem. Oke, udah mulai paham kita. Gimana kalau guru? Guru, ya kan? Menjawab pertanyaan, apakah realistis menuntut guru itu selalu ideal? Idealnya kalau guru itu secara normatif, dia harus jujur. Dia harus adil. Dia harus objektif. Dia harus independen. Betul ya? Jadi harus seperti itu. Tapi realitasnya seperti itu enggak? Kenapa? Kita harus lihat posisi guru itu secara ideal, secara normatif, ya seperti itu normatif. Benar dia harus jujur, adil, objektif, independen. Tapi kan dia secara sosiologis, secara realitasnya dia kan punya keluarga. Dia butuh gaji. Gajinya kecil lagi misalnya. Dan dia ada ketakutan juga untuk dimutasi. Dan posisinya lemah. Jadi, menjawab pertanyaan apakah realistis menuntut guru selalu ideal itu,
Sukar juga kita jawabnya. Sukar kan untuk jadi ideal. Problemnya apalah kalau sistem itu tidak melindungi guru tadi dan tetap dituntut untuk menjadi hero dia, menjadi heroisme dia, kita sedang menciptakan apa yang saya sebut sebagai pahlawan sesaat yang nanti hancur sendiri. Jadi kalau kita simpulkan ini adalah, ya kalau kita bisa bilang ini adalah bahwa menuntut guru itu ideal, itu wajib secara etika ya. Tapi kalau kita tuntut tanpa melindungi, itu menurut saya tidak adil. Itu bukan etika. Itu namanya romantisme moral. Oke, paham ya? Bukan etika itu. Itu namanya romantisme moral. Kita nggak didukung oleh sistem. Kita tidak dilindungi. Lalu kita dituntut. Paham ya maksud saya? Apakah kita realistis nggak menuntut guru secara ideal? Ya sukar kan dengan situasi seperti ini. Jadi apa kesimpulannya? Dari pertanyaan yang haruskah guru itu selalu ideal? Ya, idealisme itu harus jadi standar, memang iya. Tapi sistem harus jadi pelindung. Kalau tidak, yang bertahan itu bukan orang yang jujur, tapi orang yang paling kuat secara politik. Oke, saya ulangi. Idealisme itu harus jadi standar, yes. Dan kita harus punya sistem yang bisa melindungi. Kalau tidak, siapa yang bertahan? Yang bertahan itu adalah orang yang paling kuat secara politik, bukan orang yang jujur. Nah, jadi apa sih jawabannya dari pertanyaan yang pertama itu? Nah, kita sudah bisa jawab lah. Apakah realistis menuntut guru itu selalu ideal? Ya kan? Oke, pikir-pikirkanlah. Yang kedua, tadi kan kita lihat bahwa ada kekuasaan ya. Kan bisa, kalau ada kekuasaan itu kalau kita bingung itu, kita luluskan anak pejabat itu apa tidak, ya karena kalau kita nggak luluskan, kita bisa jadi korban kan. Ya, jadi korban. Lalu pertanyaannya adalah, apakah korban sistem tetap bertanggung jawab secara moral? Kan dilematis jadinya kita. Oke, supaya mudahnya, saya buat lagi analogi ini. Analoginya, kita bayangkan seorang itu disandera oleh perampok. Dan perampok itu bilang begini, kamu rampok bank itu. Kalau kamu tidak merampok bank itu, keluargamu akan saya bunuh. Nah, kalau itu terjadi dengan kita, apa yang kita ketakutan ini? Apa yang akan kita lakukan? Akhirnya kita merampok juga. Kalau kita lihat kasus seperti ini, kita merampok karena kita dipaksa untuk merampok di bawah tekanan, di bawah ancaman. Secara hukum dan moral, apakah salah nggak kita melakukan itu? Jawabannya ya, salah. Merampok itu tetap salah. Tapi, apakah dosanya sama dengan perampok biasa? Tidak. Berbeda. Kenapa? Karena dia tidak bebas. Dia di bawah ancaman. Dan pilihannya itu sangat sempit. Iya kan? Ini yang disebut sebagai beban moral dalam keterpaksaan. Atau disebut sebagai moral burden. Jadi, bukannya moral moral guilt yang kesalahan merasa bersalah, moral guilt penuh, tidak. Karena kita di bawah tekanan. Nah ini, jadi kita sekarang sudah melihat analogi ini, bisa menjawab apakah korban sistem tetap bertanggung jawab secara moral. Ya, tetapi kita nggak penuh kan.
karena kita di bawah keterpaksaan. Analogi yang kedua supaya lebih jelas ini. Sebelum saya masuk yang ketiga ke guru. Contoh, misalnya sopir ambulans menerobos lampu merah. Kan sering itu sopir ambulans menerobos lampu merah. Iya kan, lampu merah pun diterobos sama dia. Secara aturan bagaimana itu? Ya mungkin ya, kalau saya nggak tahu itu melanggar lampu merah apa enggak, itu secara aturan gimana? Secara aturan lampu merah itu harus ditaati kan. Mungkin ada kecualinya, tetapi secara aturannya umum, itu melanggar hukum sebenarnya. Tapi di dalam ambulans itu ada pasien yang sekarat. Kalau berhenti, pasti mati dia. Apakah ini salah? Sama seperti yang tadi di atas, di analogi itu, secara teknis, ya dia salah. Tapi secara moral bagaimana? Secara teknis ya, secara moral ya bisa dimaklumi. Ini salah satu contoh bahwa ada daerah abu-abu, namanya gray area moral. Jadi ada daerah yang gray. Contoh yang ketiga, ini contoh supaya lebih paham lagi. Pegawai disuruh tanda tangan dokumen palsu misalnya. Itu kan pegawai yang kecil tuh, dari atasan kan, kamu tanda tangan palsu. Tanda tangan sekarang, atau kamu saya pecat. Ya gimana ya, bos yang nyuruh. Dan pegawai itu punya anak, punya cicilan juga. Ini kalau dipecat gimana cicilannya? Orang tuanya sakit, ya dia tanda tangan. Apakah itu salah? Salah. Apakah dia penjahat utamanya? Ya tidak. Jadi apa yang utama yang bersalah itu? Yang utama yang bersalah itu adalah sistem dan juga atasannya. Ya. Nah, ini gambaran apakah korban sistem tetap bertanggung jawab secara moral? Itu jawab pertanyaannya nomor 2 itu. Nah, sekarang kalau ke guru. Ya, ke guru. Sekarang ke guru. Guru kalau ditekan dengan ancaman mutasi misalnya, tidak naik pangkat, dipersukar, dipersulit, dikeluarkan. Akhirnya kita itu berada di posisi tidak sepenuhnya bebas. Tapi juga tidak nol pilihan. Dilema kita. Ini yang kita sebut sebagai wilayah abu moral. Dan kita punya 2 pilihan. Kalau kita lihat dari contoh harus meluluskan, tidak meluluskan anak pejabat itu. Jika kita tunduk meluluskan siswa yang tidak layak, itu salah. Ya kan? Tapi bisa dipahami, karena apa? Karena kita ditekan. Dan kita bukan penjahat utamanya. Ini yang disebut sebagai moral burden. Ya, moral burden dalam bahasa Inggrisnya ini. Kalau kita tunduk. Yang kedua, kalau seandainya pilihannya ada 2 ya. Satu kita tunduk, satu lagi kita melawan. Kita menolak tekanan. Kan ada juga orang yang seperti itu. Wah, ini perlu keberanian secara moral ini. Dan secara moral itu benar kita harus melawan. Tetapi apa? Secara sosial beresiko. Dan keberanian itu mahal harganya. Mahal harganya. Jadi kalau kita lihat inti konsepnya adalah bahwa ada 2 moral itu. Moral yang guilt namanya, yang salah penuh. Ada satu lagi itu moral burden. Itu nggak salah penuh dia. Hanya beban moral aja. Yang salah penuh itu adalah, itu nggak boleh kita lakukan secara moral, itu adalah, kita melakukan korupsi demi kaya, menipu demi untung, curang tanpa tekanan. Nah, ini kan tadi ada tekanan itu. Ini salah total. Jadi harus bijak juga kita melihatnya. Makanya hakim itu harus bijak. Kalau itu moral burden atau beban moral, ya, jadi ada 2 ya. Ada yang salah penuh, karena apa? Kita curang, kita nggak ada tekanan nih, tapi kita buat kesalahan gitu. Kita curang gitu. Kita menipu gitu untuk keuntungan pribadi. Kita korupsi untuk kekayaan. Itu salah total. Tapi kalau ada moral burden, beban moral, seperti kasus yang tadi itu, dilema kita. Salah karena terpaksa, salah karena takut, salah karena sistem. Ini salah, tetapi tidak sepenuhnya. Jadi
apakah korban sistem tetap salah? Ya, korban sistem tetap salah kalau berbuat salah, tapi kesalahannya tidak sama dengan orang yang bebas memilih. Kalau bebas memilih, itu salah total. Paham ya? Atau dengan kata lain, tekanan tidak menghapus tanggung jawab, tapi mengurangi tingkat kesalahan. Ya kita tetap salah, tetapi kan di bawah tekanan. Atau yang lebih canggih lagi, lebih reflektif lagi, apa yang bisa kita simpulkan? Dalam sistem yang rusak, wah ini sistemnya yang rusak ini. Kadang orang baik dipaksa memilih di antara dua luka. Kalau sistemnya rusak. Nah, ini dilematis. Sangat dilematis. Ya. Ini dilema etika namanya. Jadi, apa pesan etis yang penting di sini? Kita itu jangan cuma menyalahkan individu. Kalau sistemnya memaksa orang jadi buruk, ya kan? Jangan kita salahkan individu itu kalau sistemnya memaksa orang jadi buruk. Makanya sistem itu penting. Ya, sistem itu penting. Kalau tidak, bagaimana? Kita sedang memelihara sistem yang jahat dengan mengorbankan individu yang lemah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa tanggung jawab moral itu tetap ada, tapi sebagian dosa itu milik sistem. Makanya orang yang membuat sistem itu, membuat aturan itu, membuat kebijakan, membuat undang-undang itu kan sistem. Harus orang yang betul-betul memahami etika secara mendalam dan harus bijaksana. Itu kesimpulannya. Tanggung jawab moral tetap ada, tapi sebagian dosa itu adalah milik sistem. Oke, paham ya? Kemudian kita jawab pertanyaan yang ketiga. Ini udah dua ini. Yang pertama, haruskah guru secara selalu ideal? Apakah korban sistem tetap salah? Kapan kompromi dibenarkan? Ah, ini yang ketiga. Kapan kompromi dapat dibenarkan? Nah, ini kompromis ini. Jadi, analogi lagi ini supaya gampang saya menjelaskan. Analogi yang pertama, ini kan mengenai kompromi yang dapat dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan. Pilot lah, kita buat skenario pilot pesawat. Dari pesawat itu harus ketat kan. Ya. Bayangkan seorang pilot yang berhubungan dengan keselamatan penumpang, ya, keselamatan pesawat. Jadi apa sih komprominya dengan aturan keselamatan? Keselamatannya ketat ini. Komprominya adalah, karena cuaca buruk kita ubah rutenya. Itu nggak ada masalah kan. Delay karena teknis, ganti jadwal terbang. Ini fleksibilitas secara teknis. Tapi kompromi yang tidak boleh itu adalah, apa yang tidak boleh kita kompromikan? Kalau tadi ubah itu kan boleh karena cuaca, karena teknis, karena jadwal gitu, kita ubah jadwal itu nggak ada masalah kan. Tapi kita tidak boleh kompromi, terbang tanpa cek mesin, itu nggak boleh. Jatuh gimana? Kurangi bahan bakar demi hemat misalnya. Nggak boleh. Nggak boleh kompromis kita. Abaikan prosedur keselamatan. Jadi kalau pilot itu bilang, ya fleksibel sajalah demi efisiensi misalnya. Itu bukan fleksibel namanya. Itu membahayakan nyawa. Jadi kita harus ada prinsip. Nilai intinya itu apa? Keselamatan. Dan ini tidak boleh ditawar-tawar. Kita tidak boleh kompromi. Kita harus kompromikan dengan hal-hal yang fleksibel secara teknis kalau dalam kasus pilot itu. Ya. Kalau sudah keselamatan ya enggak, jangan. Nah, ini contoh yang pertama supaya clear ini, menjawab kapan kompromi itu dapat dibenarkan. Kemudian analogi yang kedua. Analogi yang kedua itu dokter dan resep obat. Jadi kita punya dokter dan ada resep, dan harus memberikan resep kan obat kepada pasiennya. Yang bisa kita kompromikan kalau kita sebagai dokter, ya kita ganti jam praktek itu nggak ada masalah kan. Tunda administrasi nggak masalah. Ubah misalnya metode kita berkomunikasi dengan pasien itu nggak ada masalah.
Tapi kita tidak boleh kompromi sebagai dokter kalau kita itu mengurangi dosis supaya murah. Itu nggak boleh. Kasih obat palsu, itu nggak boleh juga. Menipu hasil lab, nggak boleh juga. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kompromikan, ada hal yang tidak bisa kompromikan kalau kasusnya dokter itu. Kalau itu misalnya kita itu menipu hasil lab, kasih obat palsu, kurangi dosis supaya murah, itu kalau iya terjadi itu bukan kompromi namanya, itu pelanggaran profesi. Oke, nah ini analogi yang kedua yang ini. Nah sekarang supaya ini lebih menukik lagi ke guru ya, sesuai dengan profesi Bapak Ibu itu. Apa sih yang boleh kita kompromikan kalau kita sebagai guru, saya sebagai dosen, yang bisa kita kompromikan adalah, ini Bu Yayu juga dari sini, mengubah jadwal ujian misalnya, itu nggak apa-apa. Kayak kita sekarang mengubah ini. Dari yang hari Jumat malam, kita ubah menjadi hari Rabu malam, itu ubah jadwal, ya kita kuliah. Tunda input nilai misalnya, itu bisa kita kompromikan. Ganti metode belajar, kita bisa kompromikan. Fleksibel untuk deadline, udah kalau misalnya tanggal sekian kita ubah, itu nggak apa-apa. Kenapa kita boleh ubah itu? Karena apa? Kita boleh kompromikan ini karena ini tidak merusak nilai inti. Tapi hal yang tidak boleh kita kompromikan, ini sifatnya substantif adalah naikkan nilai palsu misalnya, naikkan nilai, dipalsukan misalnya nilai, itu nggak boleh. Kalau ada kecurangan kita tutup mata gitu. Kemudian kita manipulasi kelulusan. Kemudian kita bantu itu anak-anak pejabat itu untuk lulus. Itu kita kan substantif sifatnya. Itu jangan dikompromikan. Kenapa kita tidak boleh kompromikan yang hal-hal yang substantif ini? Karena dia sudah menyentuh satu keadilan, dua kejujuran, tiga integritas. Jadi ini garis merah ini. Paham ya? Oke, dari aspek itu, untuk menjawab pertanyaan kapan kompromi itu dibenarkan, ada 3 kompromi yang sudah tidak etis. Nah, kuliah kita kan etika keilmuan. Ada 3 kompromi yang sudah tidak etis. Nah, ini harus dipegang ini. Yang pertama, merugikan orang lain. Kalau dibantu satu orang, yang jujur jadi korban. Oke, itu jangan. Ya, artinya merugikan orang lain. Yang kedua, yang 3 tanda kompromi sudah tidak etis. Ini ada yang tidak etis, ada yang agak etis, ada yang tidak etis, yang agak etis dan yang etis lah ya. Satu, merugikan orang lain. Yang kedua adalah merusak sistem. Kalau satu guru curang, yang lain terpaksa ikut. Yang ketiga adalah menciptakan presiden. Hari ini kita bilang, ya ini sekali ini aja lah gitu. Besok kita bilang, biasanya kan juga begitu gitu. Nah, ini namanya apa? Normalisasi. Ya, kalau korupsi kecilan saya kan sudah bicarakan itu, ada 4 itu kan. Hal-hal kecil itu kita anggap sepele aja. Kemudian yang kedua adalah yang baik jadi buruk, buruk jadi baik. Yang ketiga mengacaukan kepikiran. Yang keempat itu apa? Yang keempat itu merupakan hakikat jadinya. Nah, ini sudah kompromi yang sudah tidak etis. Jadi analogi yang bisa lebih kuat lagi itu saya pernah bilang ada yang disebut sebagai konsep broken windows ya di dalam kuliah minggu yang lalu. Broken windows itu adalah prinsip apa ya, yang kecil-kecil itu kalau kita nggak perhatikan, kita biasa aja, dia efeknya itu akan menjadi besar di kemudian hari. Contoh yang paling gampang itu adalah mengenai retak ya, di bendungan kita itu menahan air yang begitu banyak ya, bendungan. Kalau sistem itu seperti bendungan, kita kompromi dengan retakan kecil, dengan retakan kecil itu, awalnya kan nggak apa-apa. Tapi lama-lama apa yang akan terjadi? Jebol. Jadi korupsi besar itu selalu dimulai dari kompromi kecil. Korupsi besar itu selalu mulai dari kompromi kecil. Dan hal-hal yang buruk besar di akhir itu dimulai dari yang buruk-buruk yang kecil.
Nah, jadi itu menjawab bagaimana kapan kompromi itu dapat dibenarkan. Jadi kita bisa bilang bahwa fleksibel itu soal cara, bukan soal nilai. Atau metode boleh berubah, integritas tidak. Sekali nilai dijual, profesi akan runtuh. Nah, itu ya. Jadi inti filosofisnya bagaimana itu? Sebenarnya apa yang saya gambarkan dengan analogi-analogi yang saya ceritakan di atas itu, etika itu sebenarnya bukan tentang yang kaku ya, seperti ini jangan, ini tidak, susah karena kita berhadapan dengan realitas yang kompleks. Ya, etika itu bukan tentang kekakuan, tidak, tapi tentang hal yang punya batas. Jadi kalau kita bisa lihat, orang yang tanpa batas itu, tidak ada batas orang itu, ya itu bisa kita bilang orang itu oportunis. Orang yang terlalu kaku, yang tidak fleksibel, kaku dia, itu bisa tidak manusiawi orang itu. Kita kan inginnya, kita tidak ingin menjadi orang yang tanpa batas, oportunis. Kita tidak ingin jadi orang yang terlalu kaku, sehingga kita tidak manusiawi. Kita haruslah menjadi orang yang etis. Tahu kapan berhenti. Makanya kuliah etika keilmuan itu mengajarkan supaya kita itu menjadi orang yang bijak. Jadi kesimpulannya menjawab pertanyaan kapan kompromi dapat dibenarkan itu adalah kompromi itu boleh selama dia tidak mengkhianati kejujuran. Jadi sebenarnya ada garis tipis antara toleransi dengan korupsi misalnya. Ya, toleransi dan korupsi ini tipis dia. Jadi orang yang berintegritas itu tahu di mana dia berhenti. Oke. Terakhir, yang keempat. Bagaimana posisi ya Bapak Ibu kan sekarang kebetulan walaupun di guru juga kan jadi mahasiswa ini. Bagaimana posisi mahasiswa jika berada dalam situasi yang serupa? Nah, ini jadi mahasiswa sekarang ini. Contoh misalnya mahasiswa itu magang di perusahaan tanda kutip kotor misalnya. Magang di situ. Di tempat magang itu dibilang oleh atasan tuh, data ini sedikit aja diubah biar laporannya jadi bagus misalnya. Semuanya kan juga begitu. Ya. Mahasiswa itu kan tahu ini salah. Ini manipulasi. Dan dia dalam posisi yang dilema. Nah, ini mirip-mirip juga kan dengan dilema guru. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini? Ada beberapa tahap untuk kita menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Tahap pertama itu kita harus refleksi. Kita harus tanya, saya ini siapa sih? Dan saya ini mau jadi apa? Beda posisi Bapak Ibu dengan saya. Saya dosen. Saya tahu siapa saya tahu kapasitas saya. Dan saya pun tahu saya mau jadi apa. Jadi kalau sebelum kita bertindak dalam tahap satu itu kita harus refleksi. Kita harus bertanya, apakah saya mau jadi orang yang jujur atau oportunis? Atau kalau saya melawan, risikonya itu apa? Ya contoh risikonya lah kalau misalnya mahasiswa itu. Nilainya jelek, tidak direkomendasikan, tidak lulus magang, dibenci atasan misalnya. Itu ada risikonya. Semua hidup itu, saya akan bilang waktu kuliah itu, bahwa semua hidup itu, pilihan intelek kita itu pasti ada penderitaan. Tapi ini bukan pengecut, ini realistis. Jadi, apa yang ingin saya katakan bahwa etika tanpa realisme itu naif. Nah, itu. Jadi tahap satu itu refleksi, tanya kita ke diri kita. Saya siapa, saya mau jadi apa. Nah, itu. Yang kedua apa? Oh, kita harus ada strategi. Strategi itu bagaimana caranya bertahan tanpa mengorbankan nilai. Ini penting. Kita etis tetapi tidak harus frontal karena sistem seperti itu.
Mati kita kalau di sistem yang frontal itu. Saya pun ada strategi juga kan. Dan saya tahu kapasitas saya. Makanya saya seperti itu. Mungkin pendekatan saya dengan Bu Yayu berbeda. Harus ada strategi. Apa contoh strateginya adalah, udah semua percakapan, email, WA, kemudian bukti itu, nah itu kita simpan. Nah, itu kan strategi juga. Kita konsultasi dengan senior-senior. Kita tanya senior-senior kita, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bagaimana? Nah, ini namanya kecerdasan moral. Ya mungkin juga kita harus mencari perlindungan. Ya, jangan sendirian. Mungkin kita bergabung dengan satu kelompok yang kuat misalnya. Nah, semua orang kita lawan ya susah juga kita. Nah, ini strategi. Ya mungkin juga strateginya aksi kolektif misalnya. Kalau semuanya mau ya kita bergerak bersama ya demo misalnya. Itu kan strategi juga. Tahap pertama apa? Refleksi. Tahap kedua kita harus punya strategi. Karena apa? Karena memang harus seperti itu kalau mau mengubah itu. Kita aja kalau sendirian pun susah, rentan kita. Tahap ketiga kita harus membuat keputusan. Saya pilih yang mana ini? Jalan yang mana saya pilih? Dan siap menanggung jalan itu. Nah, ada 4 pilihan. Ya, yang pertama adalah kita tolak misalnya. Kalau kita tolak itu paling bersih ya. Tetapi kan juga ada risikonya, risiko sosiologis, risiko pertemanan, risiko macam-macam kan. Nah ini cocok menolak paling bersih itu kalau kita ada perlindungan, posisi kita kuat. Nah, kalau kita kuat ya tolak. Kalau nggak kuat ya pikirlah. Kita harus realistis. Yang kedua apa? Menunda. Menunda. Jangan langsung, kalau style saya bukan saya menunda ya, saya cuekin aja, saya pura-pura. Misalnya dia nggak buat, lama-lama ditanya lagi nantilah, akhirnya dia lupa kan. Pak, saya perlu cek lagi datanya misalnya. Ini namanya strategi waktu untuk kita buat keputusan. Yang ketiga apa? Negosiasi. Jadi ini kita harus nego. Kalau laporannya begini tanpa ubah data bisa nggak Pak? Gitu. Nah, kita nego. Kita cari jalan tengah tanpa bohong. Yang keempat, ini paling nih. Ya, ini jalan terakhir, lapor. Lapor kemana? Langkah terakhir lah. Ada bukti, kemudian ada dukungan, lapor ke KPK misalnya, ke Irjen misalnya, ya nggak masalah, ke polisi misalnya. Tapi harus cukup bukti. Jadi memang agak sukar juga kalau kita ada dilema itu. Ini ibaratnya kita itu bermain catur. Kita bukan bermain tinju kalau kita hadapi dilema etika itu. Jadi orang etis itu seperti main catur. Dia pakai strategi. Harus smart dia, harus pintar dia. Bukannya tinju asal berani aja. Saya karena mengikuti etika deontologi, peraturannya peraturan. Habis dia nanti. Asal berani aja. Karena apa? Kalau berani tanpa strategi itu samanya cepat tumbang dia. Ya kan kayak ibaratnya itu tanpa strategi ya kayak KO dia dipukul orang. Jadi maknanya apa? Etis itu tidak sama dengan kita nekat gitu. Jadi menurut saya ya seperti itu. Contoh misalnya ya dalam kasus kita yang korupsi kan marak sekali di Indonesia itu sampai ke semua lini. Contoh misalnya ya menolak korupsi sambil menjaga posisi. Nah itu penting juga. Lebih bermanfaat jangka panjang daripada keluar lalu hilang pengaruh seperti itu. Ya, nah, jadi itu pandai-pandailah kita. Pandai-pandailah kita melihat itu. Tapi kita harus punya prinsip. Jadi yang kedua, etis itu tidak sama dengan, kita harus nekat gitu. Iya, tidak. Ya enggak. Itu etis ya. Namanya juga etika itu kan tindakan enggak. Dan kemudian yang itu kita harus bijak. Bijak itu ya tidak sama dengan menyerah. Orang yang bijak itu ya tidak menyerah dia. Ya sudahlah, ikuti aja. Ya memang sistemnya sudah seperti itu, ikuti aja. Itu nyerah namanya itu, bukan bijak namanya. Jadi bijak itu bagaimana ya? Mungkin saya bertahan sekarang nih supaya saya bisa memperbaiki nanti kalau saya sudah jadi pimpinan misalnya. Nah, seperti itu. Itu orang bijak.
Kalau udah nyerah ya kita nggak bisa merubah situasi itu karena sistemnya sudah seperti itu, sudah korup sistemnya. Jadi ini yang menurut saya yang penting juga, bahwa setiap keputusan kecil kita pada hari ini, apapun yang positif itu adalah benih karakter kita. Kalau hari ini kita bohong kecil, besok bohong besar itu jadi biasa. Kalau hari ini kita bertahan jujur, jujur kita, kecil-kecil juga jujur kita. Integritas itu akan jadi identitas. Saya ulangi, kalau hari ini kita bertahan jujur, besok integritas itu akan jadi identitas kita. Kita berintegritas, jadi identitas kita. Oke, paham ya? Nah, jadi sebenarnya integritas itu bukan soal satu aksi heroik, tapi dia adalah ribuan keputusan kecil yang konsisten. Jadi ada orang yang konsisten dia. Ya kalau orang yang saya contohkan itu yang di Jepang itu kan konsisten, makanya bersih kotanya kan. Jadi seperti itu. Dan kesimpulannya adalah bahwa etika itu butuh keberanian. Tapi keberanian butuh strategi. Etika butuh keberanian, tapi keberanian itu butuh strategi. Oke, paham ya? Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya, untuk bisa kita renungkan. Sekarang saya akan buka untuk kita, sebentar ini saya tutup dulu ini nih. Buka untuk kita diskusi. Apa yang perlu kita diskusikan? Sebentar, saya gimana saya mau stop presenting ya? Oke. Oke, jelas apa yang saya terangkan tadi? Clear? Mohon maaf Prof. Hadinur, ada mahasiswa yang minta di-admit. Oh, ada satu ya, lambat. Tadi saya karena asik ngobrol, dia nggak. Itu, jangan lambat. Jangan lambat. Oke. Clear ya apa yang saya jelaskan tadi? Oke, ada komentar supaya saya bisa menjelaskan lebih jelas lagi apa yang saya sampaikan pada malam ini? Apa kira-kira kesimpulan kita itu? Apa kira-kira yang bisa diambil dari kasus pejabat yang anaknya itu bapak ibu jadi gurunya misalnya? Kalau nggak diluluskan, ya ada risiko kan? Kalau diluluskan, melanggar, etika deontologi. Tapi kan dilematis kita. Oke, silakan komentar. Supaya ini lebih dipahami. Prof, mohon izin untuk berpendapat. Ya, boleh. Untuk yang tadi Prof yang tentang guru lalu ada anak pejabat. Kalau menurut saya Prof, saya kembalikan pada kesimpulan Prof Hadi yang tadi, yaitu etika butuh keberanian Prof. Jadi pertama kan kita berani dulu, tapi beraninya itu sambil kita menyiapkan strateginya. Betul. Jadi mungkin anak yang akan tidak kita luluskan atau tidak kita rubah nilainya tadi, kita sudah punya nilai yang awal-awal Prof, mulai dari awal semester misalnya. Lalu mungkin ada bukti-bukti yang lain yang dia memang kurang oke ketika di kelas. Ya. Lalu kita juga informasikan ke wali kelasnya dan kita mencari bukti tadi dengan mapel yang lain, Prof. Mungkin seperti itu. Sehingga kalau buktinya sudah kuat, mungkin kita bisa berani bilang ke kepala sekolah bahwa anak tersebut memang belum layak untuk kita luluskan. Seperti itu, Prof, kalau menurut saya. Terima kasih. Tapi kalau diancam gimana? Kalau diancam, siap, Prof. Nah, gimana? Ini bos ini nih. Iya, kalau ini mungkin pendapat saya hampir mirip dengan Pak Ferdi, ya Prof.
Ya. Jadi selain ada bukti, kita juga harus ada aturan yang dimana aturan ini sudah kita sepakati bersama di awal, sehingga walaupun ada bukti, tidak ada peraturan yang ditandatangani di atas kertas bersama, ya entah anak siapapun itu, walaupun itu anak kepala sekolah atau anak pejabat atau ya, kalau ada peraturan di mana kategori lulus minimal nilai sekian dan kategori lulus itu minimal sekian, mungkin itu bisa dipakai sebagai acuan, Prof. Ya. Itu pendapat saya, Prof. Betul, paham. Tapi kan kekuasaan itu kadang-kadang kan betul-betul Ya, luar betul. biasa dia. Betul, Prof. Bapak Ibu kan nggak ada mata pencarian yang lainnya, susah kalau dipecat kan. Nah itu. Jadi kita itu menurut saya harus berpikirnya itu ya tadi, apa kesimpulan saya itu bahwa etika itu gimana tadi Pak? Etika itu Harus berani, Prof. harus Tapi berani, ada strategi. tetapi kita harus punya strategi. Kalau enggak kita itu berani-berani aja yang namanya mati konyol namanya. Betul, Prof. Karena sistem, betul kan? Bu Yayu juga tahu ya di kita seperti apa ya Bu Yayu. Walaupun kita tahu dengan kuliah ini kita tahu bahwa sistem itu seperti itu, ya kita harus ada caranya merubah itu. Nah, cara paling gampang apa? Ya susah juga ya, nggak gampang ya. Mau jadi presiden susah ya. Mau jadi kepala sekolah pun susah ya. Iya kan, artinya memang kalau kita paham itu, kalau kita jadi pimpinan ya jangan kita buat seperti itu kan, ya seperti itu. Makanya tujuan ketika keilmuan kuliah ini ya seperti itu. Cuma apa yang mau saya sampaikan sekarang ini dari 4 perspektif tadi itu menjadi apa ya, kita nggak kaku jadinya kan, fleksibel ya. Fleksibel kan jadinya kita. Betul nggak? Artinya kita itu menjadi orang yang apa? Yang menurut saya itu bijaksana. Dan regulasi tanpa budaya itu saya sebut tadi itu adalah apa namanya, regulasi tanpa budaya integritas itu hanya menciptakan apa ya, ilusi keadilan aja. Kita buat regulasi, bertambah regulasi. Tapi itu kan ilusi keadilan aja. Kenapa? Ya hukum tanpa keberanian menegakkan itu hanya simbol kosong aja. Oke, paham ya? Jadi memang kalau kita lihat ya, kita ini apa ya, kita selalu ngomong mengenai idealisme ya. Sepanjang kuliah itu kita harus ideal ya, kita bicara tentang idealisme ya, bahwa guru itu harus jujur, adil, objektif, independen. Itu benar sebenarnya, tapi itu kan standar profesi ya. Artinya apa, kalau kita belajar bahwa menuntut supaya orang itu ideal tanpa melindungi mereka, itu yang saya sebut tadi, itu bukan etika namanya. Itu ketidakadilan. Seperti contohnya gini, menyuruh orang berenang tanpa pelampung. Lalu marah ketika orang itu tenggelam. Ya enggak. Nah, itu tentang idealisme. Ya. Lalu ada lagi mengenai korban dari sistem. Saya selalu kalau pulang ke Indonesia tuh, ini Pak Hadi susah ini sistem ini. Ini karena sistem tuh ya pemain semua kan. Duit riset digunakan untuk beli mobil misalnya. Itu kan sistem ini, kan sistem ini. Jadi kita harus belajar bahwa korban sistem itu harus bertanggung jawab secara moral. Kalau salah ya tetap salah. Tapi tidak semua kesalahan itu sama beratnya. Kalau yang salah karena serakah, beda dengan orang yang salah karena takut kehilangan hidupnya. Iya kan? Beda kan? Ada orang serakah ini, tapi ada juga orang yang salah, ya mau salah lah, tapi dia tuh ngambil itu untuk dia makan misalnya. Kalau enggak dia mati misalnya, kehilangan hidupnya. Ya dosanya siapa? Dosanya itu milik sistem. Ya pasti ada korban dari sistem itu. Dosanya sistem. Makanya orang yang membuat sistem itu harus orang yang bijak. Ya kan? Ini enggak di kita kan, kita tahu sendirilah. Undang-undang itu, wah kita tahu ya, kalau Pak Mahfud MD itu ngomong kan, supaya diluluskan undang-undang itu harus ada, ini harus ada masukkan ke DPR seperti itu. Akhirnya kan sistemnya, siapa yang kita salahkan?
Ya dosanya itu ya milik sistem. Ya, mengenai kompromi tadi yang saya bilang mengenai kompromi pertanyaan itu. Kita bicara soal kompromi. Ya tidak semua kompromi itu jahat, ya. Misalnya kita ubah jadwal, ubah metode. Tapi kalau sudah menyentuh kejujuran dan keadilan, berhenti. Karena disitulah batas antara fleksibilitas dengan korup. Kalau sekali kita jual itu, ya profesi kita jadi runtuh. Nah, jadi mungkin itulah ya. Jadi kalau kita lihat, apa ya, saya merefleksikannya bahwa etika itu bukan soal menjadi malaikat, itu enggak. Tetap kita enggak ingin jadi malaikat, enggak. Kita bukan malaikat, kita manusia. Jadi etika itu adalah soal tetap manusia, tapi tanpa kehilangan prinsip. Makanya di kuliah ini kita ada prinsip-prinsip itu. Ada 4 prinsip kan itu, ya kan? Deontologi, utilitarianisme, apalagi itu. Satu lagi itu etika kebajikan, kemudian etika kekuasaan. Dengan keempat-empat itu ya kita jadi nampak konsep, nampak prinsip yang holistik, dan kita bisa menempatkan diri kita itu ya seperti yang saya ceritakan itu. Kita mungkin tidak bisa langsung memperbaiki sistem. Mungkin tidak bisa langsung memperbaiki sistem. Tapi kita bisa memutus rantai yang busuk, kebusukan itu. Ya dimulai dari kitanya. Yang kecil-kecil itu yang kita mulai. Kenapa? Karena pasti ibu bapak ini nanti karir, sepanjang karir itu suatu hari kita akan berada di posisi yang susah, yang sukar kita, sulit kita, ya. Makanya kita paham itu konsep-konsep tadi itu, ya. Jadi kuliah malam ini kita harus mengingat bahwa integritas itu tidak selalu membuat hidup itu mudah. Tapi tanpa integritas hidup kita itu akan kehilangan makna. Gak bermakna hidup kita kalau kita tidak ada integritas. Jadi kita itu harus menjadi apa ya? Orang yang profesional, yang bukan hanya pinter, tapi juga bermartabat. Nah itu yang paling penting. Saya boleh cerita sedikit nih. Pernah saya melihat seorang mahasiswa S3 di sini ya. Ini attitude-nya, saya mau gimana ya? Attitude. Kan ada yang dikatakan adab itu lebih dari ilmu, ya betul ya? Attitude. Jadi menjadi profesional yang bukan hanya pintar tapi juga bermartabat. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah hampir jam 8.44 ini. Ada komentar? Clear nggak apa yang saya ceritakan ini? Jelas nggak? Insya Allah jelas, Prof. Jelas ya? Oke. Kalau seandainya saya kasih tugas bisa ya? Nanti di WhatsApp grup itu saya kasih tugas. Boleh ya Bu Yayu ya? Kalau dia bilang jelas nanti saya kasih tugas. Kita kasih tugas. Kan tadi kan contohnya hanya satu aja tuh orang. Nanti kan banyak sekeliling kita, setiap hari kita dilema-dilema seperti itu. Nah, saya ingin lihat bijak nggak gitu. Dengan prinsip-prinsip yang 4 itu. Ingat ya, ada 4 prinsip tadi itu ya. Deontologi, apa lagi? Utilitarianisme, apa lagi? Kebajikan dan kekuasaan. Dah Kekuasaan. itu. 4 itu. Nah, harus kita refleksikan. Dan kita harus melihat etika itu ya berbeda lah dengan moralitas itu ya. Moralitas itu ya kadang-kadang etis itu, sikap etis itu ya fleksibilitas. Dan kita harus ada strategi. Ya, kita nggak mau juga mati konyol kan. Cuma harus dari kita. Ingat, ada konsep yang saya sebut tadi apa? Bahasa Inggrisnya broken windows. Cari di internet, broken windows. Jadi kita start dari hal-hal kecil itu, kalau kita lupakan, akhirnya apa? Akhirnya orang udah biasa aja. Itu yang terjadi di kita. Yang saya lihat lah. Makanya yang kecil-kecil itu, bagaimana guru itu sebenarnya yang kecil-kecil itu. Kalau saya sih gampang aja nih kalau saya ya Bu Yayu ya. Hal yang kecil apa misalnya di sekeliling kita? Kebersihan. Kalau kita sudah disiplin dengan kebersihan, nggak membuang sampah di mana-mana. Yang lain-lainnya yang gede-gede itu insya Allah dia akan terikut itu.
bersih WC-nya, bersih jalan, apa semua, iya kan. Nah, itu broken windows principle namanya. Apa yang Ibu Yayu katakan itu realitas yang harus kita hadapi. Nah, ini kan baru kuliah kedua nih. Kuliah ketiga, ini Ibu Bapak jangan nggak ikut ya. Saya akan memberikan tools yang saya sebut sebagai deep learning, gunakan AI untuk kita bisa menimbang-nimbang. Ini kan banyak sekali keputusan-keputusan, banyak pertimbangan-pertimbangan, keputusan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang banyak itu. Kita harus buat itu supaya kita itu nggak salah langkah. Sekurang-kurangnya kita meminimalisasi. Kalau kita dihadapkan ke dilema etis, ya kan? Dilema etis. Nah, itu yang saya sebut sebagai bagaimana kita melihat etika itu lebih kita lihat dari apa ya? Ada tools yang menolong kita supaya kita itu pertimbangan kita itu agak objektif dia. Bukannya pertimbangan dari emosi. Kan otak kita itu kan cara pandang kita itu ada dua loh. Satu yang disebut sebagai fast thinking, satu lagi itu slow thinking. Berpikir cepat, berpikir lambat. Berpikir cepat itu emosi. Contoh misalnya Ibu Bapak kalau melihat saya hari pertama ngelihat saya misalnya saya selalu mengatakan, saya datang ke kelas itu saya nggak mandi misalnya, pakai baju compang-camping. Apa image-nya di saya itu? Ya pasti ini Pak Hadi ini profesor apaan ini? Itu namanya halo effect namanya. Tapi Bapak Ibu kan nggak tahu siapa saya. Hanya penampilan pertama itu namanya halo effect. Itu bias namanya. Itu disebabkan oleh bias dan itu fast thinking. Nah, sekarang emosi yang terlibat banyak di situ, fast thinking itu. Nah, kita sebagai seorang yang terdidik, kita sebagai seorang yang diajarkan berpikir terstruktur, itu kita harus slow thinking. Dan untuk slow thinking itu kita renungkan lama-lama, kemudian kita ada alat yang membantu kita, ya misalnya ya, ada kalau orang sains itu kan macam-macam itu. Ada teori chaos lah namanya, ada misalnya bisa memprediksi lah namanya, ada macam-macam. Saya nanti akan coba bukan mengajarkan juga ya, sharing lah. Bagaimana kita dihadapkan ke dalam dilematis nanti kasus misalnya, ini dibuat nanti. Gunakan AI. Nanti saya akan ajarkan gimana gunakan AI. Dan itu sangat membantu kita. Dan kasus seperti Bu Yayu yang ceritakan itu, kalau bisa Bu Yayu, kita akan coba bahas juga. Disuruh tantangan, tapi efeknya apa? Itu ada plus minusnya nanti. Kita jumlahkan nanti plus minusnya seperti apa. Artinya kita mempunyai pertimbangan etis. Masa anak-anak, kalau kita di penjara, anak kita makan pakai apa? Kan seperti itu. Makanya kita harus start dengan prinsip-prinsip. Makanya kuliah saya itu, saya prinsip dulu yang saya utamakan. Sudahlah prinsip teori-teorinya, nanti kita melihat sesuatu itu berdasarkan prinsip-prinsip itu. Sehingga pertimbangan kita betul-betul etis. Ya artinya tidak membabi buta. Kan ada orang yang kaku ya Bu Yayu ya. Ya, tidak gitu. Nggak peduli dia. Iya kan? Banyak seperti itu. Nah tapi di kita kan enggak. Kita harus memanfaatkan otak kita yang dua ini. Yang satu fast thinking, yang satu lagi slow thinking. Nah itu. Dan kalau itu bisa diterapkan ya menurut saya ya membantu sekali ya. Membantu sekali di dalam kita mengambil keputusan etika. Jadi keinginan saya kuliah etika itu yang membumi. Teori-teori itu ya banyak sih teorinya. Bukunya tebal-tebal juga sih. Tapi kalau dibaca nggak ngerti ya ngapain gitu kan nggak membumi. Oke, sip ya Bu ya, Bu Yayu. Mungkin kita stop sampai di sini aja. Minggu depan itu tanggal berapa ya? Saya ke minggu depan tanggal 13 ya? Hari Jumat. Iya, Prof. Jadwal. Ya, saya sudah di atas kereta api menuju Jakarta itu. Karena saya naik ke Jakarta. Karena kemenakan saya menikah. Jadi ya udah kita buat lagi seperti sekarang ini minggu depan. Boleh Bu ya? Oke, sip ya? Oke. Siap. Oke. Ini Bu, kita harus ada bukti ya kita nih. Saya rekam nih sebenarnya di Google. Di apa namanya di sini. Tapi ini boleh di screenshot juga ya? Enggak ya?
Screenshot. Bentar, saya screenshot dulu. Bisa buka kamera semua? Bisa, Prof. Ya. Bisa, Prof. Oke, Bu Anggi Kusuma belum buka. Bu Nur Fadilah, Bu Galih, Bu Anggi udah tidur.